yang saya ceritain yang keluar dari jamaah tadi itu, akhirnya keluar saudara jamaah. Karena apa? Sombong, istihza kepada jamaah, ngeremehno, rumongso pinter dewe. Nanten, wis kok bisa sampai Allah terus. Balik mana ya? Balik mana? Sejamaah setelah iblis dan Nabi Adam itu jin sak grupnya dan Nabi Adam keluar dari surga itu, akhirnya Allah mengusir. Ini sudah jadi skenario-nya Allah saudara ya, dan saya ceritain supaya sampean ngikuti gitu loh. Akhirnya Allah mengusir jin dan manusia itu dari langit sana ke dunia. Qulnah bitu minha jami'a. Tapi Allah ngumumin, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi Allah ngomong kepada manusia dan jin waktu, hei kamu, saya usir ke dunia. Nah nanti di dunia kalau ada petunjuk saya umumin. Itu firman Allah, siapa saja yang bisa mengikuti petunjuk itu, dia akan masuk surga. Gak usah takut, gak usah khawatir, akan kembali ke rumahnya yang asli. Jadi ibu dan bapak-bapak, rumah kita yang asli itu adalah surga. Kita ini penghuni surga asalnya saudara jemaah. Nah kita ditaruh di dunia ini oleh Allah untuk dilihat. Siapa yang bisa mengikuti petunjuknya Allah, dia akan masuk surga. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi saudara jamaah, dunia ini kalau bahasa kerennya, ada hadisnya ada nih saudara jamaah. Bahasa kerennya itu dunia ini adalah correction center, lembaga pemasyarakatan surga bagi orang iman. Dunia ini bahasa kerennya itu lembaga pemasyarakatan surga. Dunia adalah penjara bagi orang iman, dipenjara untuk diperbaiki kelakuannya. Coba penjara itu saudara, penjara itu kalau bahasa Inggrisnya itu correction center. Asalnya manusia biasa, terus kelakuannya jelek, dimasukin di penjara. Namanya bukan penjara tapi lembaga pemasyarakatan. Diajarin supaya jadi orang baik, gini. 5 tahun asalnya kok baik, dikasih diskon, remisi 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Akhirnya asalnya 5 tahun bisa jadi 3 tahun dikeluarin. Kita ini saja oleh Allah taruh di dunia ini sebenarnya aslinya diperbaiki supaya kita ini punya akhlak seperti akhlaknya ahli surga. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, liutammima sholihal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan baiknya budi pekerti. Jadi jamaah, kalau sampean mau tahu jawabnya saudara jamaah ya, kenapa kita harus ibadah? Ibadah itu saudara jamaah ya. Ini jawab yang paling, menurut saya paling harus garis bawahi ya. Ibadah itu sebenarnya adalah alatnya Allah untuk membentuk kita menjadi manusia yang baik lahir dan batin, supaya bisa masuk surga sama dari neraka. Apa yang mau, Lur? Ibadah adalah alat yang dibuat oleh Allah untuk membentuk manusia ini supaya baik lahir batin, sehingga pantas masuk surga. Segala aturan ibadah itu begitu. Ayo kita buktiin saudara jamaah masih punya 1,5 jam. Kira-kira kuat gitu baru 1,5 jam ya. Kalau paling kekuatan kepada kita semua. Saya ini sebenarnya udah ngomong ngantuk priang saudara, tapi insya Allah masih bertahan sampai besok, masih bertahan insya Allah. Nonton ya? Hah? Oh iya, diajak pusal, tenang aja, itu urusan lain itu saudara.
Interview, gak usah interview, apa interview? Inter Milan. Oke, terus nggih. Sampai di mana tadi? Ibadah. Nah, kita buktiin ya, saudara maaf. Menurut mantu saya sejamaah ya, dari Mbak Juri, saudara. Manusia ini, ibadah itu, membentuk manusia itu ada 5 hal. Jadi ibadah membentuk manusia itu, baik lahir batin itu ada 5 hal. Yang pertama adalah dibentuk supaya baik dan benar angan-angannya. Angan-angan. Yang kedua, supaya baik dan benar cara berpikirnya. Yang ketiga, supaya baik dan benar hatinya. Yang keempat, supaya baik dan benar lisannya, omongannya. Yang kelima, supaya baik dan benar keadaan lahiriahnya. Jadi saudara jamaah, kemasan ibadah, mulai syahadat, sholat, zakat, poso, haji, bersuami istri, beranak, bermantu, bercucu, aturan main yang dibuat oleh Allah itu sebenarnya kita itu supaya punya angan-angan yang baik, punya cara berpikir yang baik, baik dan benar ya, punya hati yang baik dan benar, punya lisan yang baik dan benar, terus punya apa? Keadaan jawarih, keadaan lahiriah yang baik dan benar. Itu semua poinnya ibadah ada di 5 besar ini. Angan-angan saudara ya, ini kadang ya di jamaah ini sangat jarang dibahas, tapi sekarang saya bahas. Kalau di hadis itu bunyinya kitabul amal, kitabul amal, catatan tentang angan-angan, bab kitab tentang angan-angan. Nah, kitab Bukhari sampai ada kitabnya saudara, tapi kita jarang mempelajari. Saudara jamaah, kelihatannya angan-angan. Kalau Muawiyah ngomong itu, iyyakum wal amaniyal lati tudillu ahlaha. Kamu takutlah dengan angan-angan yang bisa menyesatkan si empunya angan-angan. Kalau di Quran, iblis itu merusak anak Adam ini ya dengan angan-angan. Walau umanniyannahum, ya kan? Fala udillannahum, fala yubatikunna adhanal an'am, seterusnya itu. Terus di surat Hadid, wa ghurrakumul amaniyah hatta ja'amrullah wa ghurrakum billahil ghurur. Kamu tertipu oleh angan-anganmu. Jamaah sadar enggak sadar ya, kita semua ini diperbudak oleh angan-angan. Iblis saudara jamaah yang membuat iblis itu merusak kita dari angan-angan itu contohnya begini. Saya kasih contoh. Ini contoh orang itu harus bisa mengontrol angan-angan. Seorang laki-laki melihat seorang perempuan. Laki-laki bujang lihat perempuan. Atau ya udah punya istri lihat perempuan. Perempuan itu sudah punya suami. Cantik, sopan, elegan, ke suaminya hormat, ke anaknya kasih sayang. Itu ngomong ya, Masya Allah beruntungnya suaminya. Pertamanya gitu. Perempuan kok ya baik begini, ya aktif, ke suaminya ya hormat, ya cantik, ke anaknya kasih sayang, ngomongnya sopan. Terus kepada laki-laki itu enggak apa jenenge? Kepada laki-laki lain itu loh enggak apa jenenge itu? Jelalatan, bahasa Jawa niku gak gatel wong lho ya. Terus pokoknya itu orang tuh melihat tuh salut saudara. Terus ngomong, betapa beruntungnya laki-laki ini. Diangan-angan gitu. Tapi jalan terus. Terus akhirnya wah, betapa bahagianya saya ya kalau punya istri seperti dia. Tuh kalau nggak dikontrol ini udah mulai bahaya saudara. Terus wah, seandainya dia jadi milik saya bagaimana ya? Terus gak di stop Nur. Kapan bojone kelolotan sendok tak apa kecebit lawang mate tak apa ngono. Jadi akhirnya kayak siapa?
Harut marut itu. Ma yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Akhirnya belajar ilmu supaya gimana orang ini bisa pegatan. Nggak bisa dengan omong ya, dengan itu, nggak bisa dengan ini, akhirnya sampai bertindak sihir, saudara. Itu asalnya orang tidak bisa mengontrol angan-angan. Jadi kita ini, saudara jemaah, hati-hati, kita ini diperbudak oleh angan-angan. Saking pengen punyanya harta, saking pengennya punya rumah, saking pengennya punya bisnis, halal haram gak peduli, dilapas saya. Asalnya apa? Angan-angan, saudara. Kita harus bisa kontrol angan-angan kita. Contoh satu lagi ya tentang angan-angan ya. Ini sampai terjadi asbabun nuzul, laki-laki dilarang menggendong anak kecil yang ibunya bukan mahramnya. Jadi di satu daerah di sana di Jawa Tengah, saudara. Beliau bilang di satu daerah di Jawa Tengah itu ada kelompok, ada mubalek. Mudah-mudahan nggak di sini orangnya ya. Ada mubalek itu yang imam kelompoknya itu sakit sampai lebih dari 3 bulan, saudara. Lah mubaleknya ini dilala orangnya Gati. Anaknya imam kelompok itu 4 apa 5 gitu. Setiap habis asar itu dicanda, dimandiin, diiniin, terus yang gede-gede diajarin ngaji. Itu saudara jamaah, istrinya imam kelompok ini. Angan-angan tuh sampai gini lah ya, Mas mubalek ini bukan anaknya, kok ya kuwati, Masya Allah. Nah nih ya kalau punya suami seperti ini, jadi nggak pernah dilakukan suaminya itu sampai terus akhirnya, wah mubalek ini kayaknya jatuh cinta dengan saya deh. Izin, saya ingin diceraikan dari suami saya. Maksudnya dia supaya bisa menikah sama mubalek itu. Padahal mubalek itu saudara jamaah saumpama itu jadi cerai saudara, belum tentu dia mau. Sopo rabi wong sing anak limong nongol. Soalnya nek rabi biasanya golek sing gak pengalaman. Gak bakal ada orang bujang mencari istri yang sudah pernah melahirkan 7 kali, yang sudah enggak kan. Tapi kalau jadi manajer apa itu biasanya ya mencari berpengalaman 10 tahun di bidang ini itulah. Itu manajer, tapi nek istri biasanya sing golek sing gak pengalaman. Nggih napa nggih? Aiko. Jadi angan-angan saudara jamaah, sampai kalau Muawiyah itu ngomong ya, iyyakum wal amani allati tudilu ahla, itu aslinya in general angan-angan itu kamu harus takut dengan angan-angan. Makanya saudara jamaah, Allah ya toh juga ngontrol kita punya pikiran yang baik, jadi cara berpikir yang baik. Jadi dari angan-angan jadi pikiran. Cara logika yang baik itu gini. Gimana sih logika yang baik itu? Kalau definisinya saudara, berlogika yang baik maksudnya itu kita harus bisa mengalahkan logika kita dengan kebenaran Quran hadis. Itu toh sebenarnya aslinya. Kalahkan logikamu dengan dalil Quran hadis. Sing gak nyaut-nyaut sama ngrungokno ae terus. Kalahkan logikamu dengan dalil Quran hadis. Saudara ya, logika itu contohnya gini loh. Bagi waris itu loh. Bagi waris itu kan kalau orang suka logika saudara. Lah iya ibu sing rambut sampai gede kok oleh 1/6. Kalau punya anak. Lah anaknya laki-laki kok malah separuh. Oh sorry, kalau anak laki-laki malah dapat habis. Kalau perempuan kok dapat separuh. Terus lah iya anak laki-laki kok dapat 2 bagiannya perempuan. Itu kalau kita pakai logikanya manusia sama kita nggak gaduh.